Baik Bapak Ibu ya. Jadi di akhir tahun 2025 ini Bapak Ibu, kita mencoba untuk iqra ke dalam diri. Mencoba kita untuk menyilau, menyenter ke dalam diri kita ini. Siapa diri kita ini sebenarnya? Kalau kita benar-benar mau berusaha dengan ikhlas dan sungguh-sungguh Bapak Ibu, untuk mengenali akan sejati dirinya kita, maka Allah bukakan hidayah petunjuk. Allah bentangkan hidayah itu kepada kita, sehingga kita sampai kepada dirinya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Wahai jantung hatiku, kata Allah, wahai belahan jiwaku, sesungguhnya kamu telah bekerja keras, kamu telah bersungguh-sungguh untuk mencari dan menemui akan sejati dirimu. Tiada lain adalah aku. Pasti kamu akan sampai berjumpa dengan diri aku, kata Allah. Maka tiliklah dirimu, sentar dalam dirimu. Ini yang Allah ajarkan kepada kita. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa fi anfusikum apalah tubsir. Kenapa kamu tidak mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirmu untuk menilik ke dalam dirimu? Balil insanu ala nafsi basyira. Siapa sebenarnya yang melihat pada matamu itu? Siapa sebenarnya yang mendengar pada telingamu? Siapa sebenarnya yang berkata pada lisanmu, kata Allah. Maka orang yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh menilik dan menyilau ke dalam dirinya untuk mencari akan sejati dirinya, maka dialah yang akan sampai kepada Tuhan. Karena Allah sendiri sebenarnya yang membukakan rahasia dirinya kepada hambanya yang ia pilih. Maka Allah tahu Bapak Ibu, siapa yang berusaha sungguh-sungguh untuk mencari dan memenuhi dirinya, dan siapa pula yang berpura-pura, juga Allah tahu. Karena Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui yang tersurat dan yang tersirat di dalam hati dan hakikat rahasia diri kita ini. Kalau Allah memahami akan rahasia itu Bapak Ibu, maka benar-benarlah kita ini untuk mencari dan menemui Tuhan itu ke dalam diri kita ini. Insya Allah Allah berikan jalannya. Kalau rohani telah jinak, kalau batin telah patuh, kalau hati kita tidak lagi dijajah oleh dunia, oleh akal fikir kita, dan oleh nafsu kita, insya Allah Bapak Ibu, Allah akan bukakan jalan itu buat diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang telah benar-benar beriman, yang telah benar-benar bertakwa dia kepada aku, kata Allah, benar-benar hatinya ini dijadikannya untuk mencari dan menemui aku, maka aku bukakan bagi dirinya tentang rahasia aku ini sebenarnya. Sesungguhnya aku inilah dirinya. Dirinya itulah nyatanya aku yang sesungguhnya. Maka untuk memahami ini Bapak Ibu, ini yang diajarkan oleh Rasul, tiliklah ke dalam diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Maka jalannya salah satu dari 5 jalan yang Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu. Kita coba mengambil satu jalan supaya Bapak Ibu tidak pandang-pandang lale. Nah, ya. Jadi mengaji ini jangan dipusing-pusingkan Bapak Ibu ya. Ya. Biar saja lale yang pandang asal jangan kita Bapak Ibu. Nah, kita lihat prosesnya ya, bahwa sebelum adanya yang ada, sebelum adanya kehidupan, maka yang lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada, dan sebelum adanya kehidupan, yang lebih dahulu ada itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah wujud yang tunggal, dialah wujud yang hakiki, dialah wujud yang mutlak Bapak Ibu. Selain dirinya nggak pernah ada. Kalaulah selain dirinya tidak pernah ada, itu maksudnya hanya dialah satu-satunya. Kul huwallahu ahad.
Katakanlah bahwa Allah itu adalah Ahad. Ahad maknanya adalah Esa. Esa itu maknanya satu. Satu itu maknanya tunggal, tiada berbilang. Nah, tiada berbilang. Kalau Allah itu adalah Esa, satu tunggal tiada berbilang, berarti hanya Dia satu-satunya. Dia yang satu-satunya, tidak bisa dijangkau dengan akal pikir. Dia yang satu-satunya itu tidak bisa diceritakan. Dia yang satu-satunya itu tidak bisa dipahami dan dikaji, Bapak Ibu. Maka tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal akan dirinya, kecuali hanya Dialah yang mengenal akan dirinya sendiri. Kalaupun ada manusia yang mampu mengenal dirinya, bukan karena kemampuan dirinya. Itu bukan karena usaha dan ikhtiar dirinya. Itu bukan karena kecerdasan rohani dan akal fikirnya. Akan tetapi dia mampu mengenal aku karena aku sebenarnya yang mau memperkenalkan diriku kepada dirinya. Famay yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang aku pilih untuk mendapatkan hidayah petunjuk, maka dialah sebenar-benarnya orang mendapat hidayah petunjuk itu. Dialah yang mampu memahami akan diri aku ini, karena aku bercerita kepadanya siapa aku yang sebenar-benarnya. Kalaupun aku menceritakan diriku kepada dirinya, dia hanya mampu mengenal aku sebatas yang aku beritahukan kepada dirinya. Yang tidak aku beritahukan, maka dia tidak akan pernah tahu. Maka disitulah Rasul mengatakan, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah, itu kenal Allah. Kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada aku, ma'araftu rabbi, pasti aku selama-lamanya tidak akan pernah tahu tentang Allah itu. Tapi karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada aku, maka di situ pula aku paham dan mengerti tentang Allah itu yang sebenar-benarnya. Ini Bapak Ibu. Makanya sebelum Allah bertajalli, Bapak Ibu, Allah itu, dirinya itu, Bapak Ibu, itulah dalam keadaan kosong. Kosong itu yang disebut namanya dengan batin. Karena dia cuma yang ada. Makanya Allah tidak pernah menciptakan sesuatu. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu. Kalau Allah menciptakan sesuatu dan menjadikan sesuatu, pasti ada dua wujud. Ada sesuatu, ada dirinya. Padahal dia itu cuma satu-satunya. Kalau Allah cuma satu-satunya, maka dia tidak pernah menciptakan dan tidak pula menjadikan sesuatu. Kalau Allah tidak menciptakan, Bapak Ibu, kalau Allah tidak menjadikan, Bapak Ibu, lalu segala yang ada ini, segala yang wujud ini, siapa sebenarnya kalau bukan Allah menciptakan dan menjadikan sesuatu? Sebenarnya Bapak Ibu, segala sesuatu ini, segala yang wujud itu adalah tajalli min tajaliyatillah. Itu sebenarnya adalah perwujudan nyatanya akan diri Allah itu. Sebab apa? Karena dia yang tunggal. Dialah segala-galanya. Dan segala-galanya itulah wujud nyatanya akan dirinya yang tunggal itu, Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami dulu. Supaya nanti tidak ada dua wujud. Kalaupun ada dua wujud dalam bahasanya, ada tiga wujud dalam bahasanya, ada banyak wujud dalam bahasanya, itu dalam bentuk penyampaian saja, Bapak Ibu. Akan tetapi, dua wujud, tiga wujud, segala banyak wujud itu, hakikat dirinya itu adalah Esa. Semuanya itu adalah cermin untuk memandang akan wujud nyatanya diri Allah itu. Kalaulah semuanya itu adalah cermin untuk memandang wujud nyatanya diri Allah,
Maka semua yang ada ini, inilah yang disebut namanya perwujudan nyatanya akan dirinya. Itulah yang sebenarnya. Karena dialah yang wujud, Esa, Tunggal, Satu, tiada berbilang. Lalu bagaimana kita menilik diri kita ini? Supaya kita ini paham siapa dari sejati kita. Rupanya Bapak Ibu, kita ini ada di dalam tiada. Ini bahasa Ustaz menggunakan kita. Jangan nanti Bapak Ibu berpikiran ada dua situ. Sebab kalau Ustaz menggunakan bahasa kita, kitanya kita bukanlah nyatanya kita. Akan tetapi kitanya kita, nyatanya akan wujud nyatanya Allah itu. Maka muncul bahasa kita ada di dalam tiada. Siapa sebenarnya kita ada dalam tiada itu? Kita itu adalah sifat itu. Yang tiada itu adalah zat. Lihat. Kita itu adalah sifat. Dan tiada itu adalah zat. Zat itu adalah dirinya. Sedangkan sifat itu adalah wujud nyata akan dirinya. Ya, usah ulangi lagi, biar paham Bapak Ibu. Zat itu adalah dirinya, sifat itu adalah wujud nyata akan dirinya. Bahasa tauhidnya, sifat itu adalah tajalinya, penampakan dirinya. Penzohiran dirinya. Kalaulah kita ini adalah penampakan dirinya, penzohiran dirinya, penampakan dan penzahiran dirinya yang disebut insan ini yang disebut namanya sirrullah, rahasia Allah. Maksud rahasia Allah, Bapak Ibu, ini adalah rahasia nyatanya Tuhan. Maknanya dalam, Bapak Ibu ini, itulah nyatanya Allah, itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Ini yang mesti diyakini. Lalu prosesnya ini yang mesti kita pahami. Kalau kita tidak tahu proses Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mantap hatinya mengatakan bahwa kita inilah wujud nyatanya Tuhan. Kita ini zohirnya Tuhan. Kita ini perwujudan Tuhan. Makanya dikatakan oleh Rasul, likulli syai'in bisababihi, tiap-tiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya kita nggak akan pernah paham Bapak Ibu. Tapi jangan kita bertuhan kepada sebab, pandang di balik sebab itu tiada lain. Itulah rahasia Allah itu yang sesungguhnya. Lihat ke dalam Bapak Ibu, diri kita ini. Ya. Jadi proses kita ini Bapak Ibu, ya, sebelum tertumpahnya nutfah ke dalam rahim ibu kita, kita ini masih berada di dalam kandungan Allah. Kita ini masih berada di dalam kandungan Rahman Rahimnya Allah. Ini yang disebut namanya kita masih berada di dalam Zatul Haq. Nah, kita ini berada di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah. Atau disebut kita ini berada di dalam Zatul Haq. Dirinya yang sebenar-benarnya. Mana? Ini daun kekosong Bapak Ibu. Ketika kita berada dalam dirinya, dalam kandungannya, pada saat rahasia diri Tuhan itu zohir, rahasia diri Allah itu nyata, turun dia Bapak Ibu ke dalam diri ayah, ke dalam kandungan ayah kita. Masuk dia ke ubun-ubun ini Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya qoblatul awal namanya. Nih.
Ketika rahasia diri Allah itu telah masuk dia ke dalam ubun-ubunnya ayah kita, maka itu yang disebut namanya qiblatul awal. Namun pada saat rahasia Allah itu turun dia ke dalam otaknya ayah kita, ini yang disebut namanya zikrullah. Ketika rahasia Allah itu telah sampai dia ke dada ayah kita, maka ini yang disebut istilahnya mimsakul hal. Dan ketika rahasia diri Allah itu telah sampai ke jantung ayah kita, ini disebut namanya sultanun nur. Pada saat rahasia Allah itu Bapak Ibu turun dia pada pusat ayah kita, ini disebut namanya wadi Bapak Ibu. Ketika rahasia Allah itu telah sampai dia ke pinggang ayah kita, ini yang disebut namanya dengan mazi. Pada saat rahasia diri Allah itu Bapak Ibu sampai dia pada ujung zakar ayah kita, ini yang disebut namanya dengan mani. Rupanya Bapak Ibu, kalau dibahasakan dengan bahasa hadis, al-waladu lil firas, anak itu dinisbahkan kepada tempat tidur. Maksudnya ke tempat tidur itu adalah ayah. Yang punya anak itu adalah ayah. Makanya kalau kita lahir anak kita, maka dibuatkan binnya kepada ayah, bukan kepada ibu Bapak Ibu. Karena yang punya anak itu adalah ayah. Maknanya yang punya benih itu adalah ayah. Ya. Itu yang akan ditanamnya ke dalam rahim ibu. Ini rahasia Tuhan. Ya, ini proses kita Bapak Ibu. Ya, proses kita ini dari proses Adam dan Hawa. Kalau usah ambil ceritanya dari Adam dan Hawa Bapak Ibu, tidak jadi kita nanti tawajuh Bapak Ibu. Dan jam 12 selesainya itu. Itu pun perkiraannya 12 bisa nanti jam 3 jam 4 itu. Kalau usah cincang kaji ini Bapak Ibu, sampai jam 2 nanti kajinya. Makanya ini setelah proses Adam dan Hawa, baru zahir kita. Ya. Kalau Adam itu udah tunggal tuh Bapak Ibu. Api, angin, air, tanah. Wujud, ilmu, nur, suhud. Itu prosesnya. 4 anasir yang zahir, 4 pula anasir yang batin. Dari Adam, zahirlah Hawa. Dari Adam dan Hawa, baru proses kepada anak-anaknya. Ini prosesnya Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau Ustadz gunakan bahasa ayah itu adalah Adam. Ya. Sebelum lahir anaknya si Qabil, ya. Maka rahasia Allah itu sudah berada di dalam kandungan Adam itu sebenarnya. Ini cuma menceritakan Bapak Ibu bahwa sesungguhnya kita ini berada dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah. Tapi jangan dipisahkan Bapak Ibu. Ini proses tajalli dirinya sebenarnya. Ini usah bilang. Ketika di ubun-ubun ayah namanya qiblatul awal. Ketika namanya di otak ayah kita, rahasia Tuhan itu turunnya. Ini disebut namanya zikrullah. Ketika dia di dada ayah kita, namanya mimsakul hal. Ketika di jantung ayah kita disebut namanya sultanun nur. Ketika rahasia Allah itu sudah turun dia ke pusat disebut namanya dengan wadi. Ketika rahasia Allah itu telah sampai di pinggang ayah kita disebut namanya mazi. Ketika rahasia Allah itu udah sampai dia di zakar ayah disebut namanya mani. Lalu prosesnya bagaimana? Pada saat terjadinya jima. Lihat. Pada saat terjadinya jima antara ayah dan ibu,
maka disitulah tertumpahnya nutfah itu. Ini Allah katakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Sesungguhnya manusia itu aku ciptakan dari setetes air yang bercampur. Setetes yang bercampur itu maksudnya pada saat terjadinya jima Adam dan Hawa, ayah dan ibu kita, tertumpahlah nutfah itu ke dalam rahim ibu. Itu yang disebut namanya dengan maknikam itu. Tertumpahnya mani ke dalam rahim ibu. Ini yang disebut namanya maknikam. Barulah di situ proses dia Bapak Ibu. Ini yang Allah katakan. Gunakan kecerdasan akal pikir dan rohani kita. Dari mana asal usulnya kita itu? Falyanzur insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Kenapa tidak kamu lihat? Tidak kamu perhatikan, tidak kamu inai-inai? Dari apa sebenarnya dirimu itu diciptakan, kata Tuhan. Sesungguhnya dirimu itu diciptakan dan dijadikan. Adanya dirimu itu tercipta dari air yang terpancar. Air yang terpancar itu yakhruju minas sulbi wa taraib. Keluar dia dari sulbi dan taraib, ayah dan ibumu, melalui tempat air kencing ayah kita itu. Itu yang tertumpah ke dalam rahim ibu. Makanya satu tetes air yang bercampur antara air ayah dan air ibu. Ini yang disebut namanya dengan nuktoh, Bapak Ibu. Disebut namanya dengan nuktoh. Ini nuktoh. Setetes air yang terpancar tadi ke dalam rahim ibu kita disebabkan karena adanya jima antara ayah dan ibu, disebut namanya nuktoh, setetes air. Itulah yang diistilahkan namanya Nur Muhammad itu. Itu yang diistilahkan dengan Nur Muhammad. Atau dikatakan namanya Ma'ul Hayat. Ma'ul Hayat. Apa artinya itu Bapak Ibu? Air yang hidup. Jadi Ma'ul Hayat atau disebut namanya Nur Muhammad atau setetes air itu yang keluar dari kencing ayah disebabkan terjadinya jima antara ayah dan ibu. Itu. Dan proses inilah yang dijelaskan Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 dan ayat 14. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfatan 'alaqa fa khalaqna 'alaqatan mudghah. Fa khalaqnal mudghatan izama. Fa kasawnal izama lahma. Summa ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kata Allah. Aku ciptakan manusia itu dari saripati yang berasal daripada tanah. Saripati yang berasal dari tanah itu Bapak Ibu, itu yang dimakan, yang diminum, yang dikonsumsi oleh ayah bunda kita, yang bergizi dan bervitamin. Itulah yang disebut namanya itu air mani. Itu dikatakan namanya nutfah. Dari nutfah itu Bapak Ibu, menjadilah dia namanya alaqah. Alaqah inilah yang dikatakan segumpal darah. Segumpal darah yang disebut alaqah itu barulah disebut namanya dengan Ahmad, sebutannya Bapak Ibu. Ahmad sebutannya. Kalau dia berupa air namanya Nur Muhammad atau Ma'ul Hayat. Kalaulah dia sudah menjadi darah yang disebut namanya dengan laqah, maka disebut namanya dengan Ahmad. Dari alaqah berubah wujudnya Bapak Ibu menjadi mudghah.
Ketika dia telah menjadi mudghah, segumpal daging, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Makanya dari mudghah bertajali lagi Bapak Ibu, sempurna dia, disebut nama dengan izoma. Izoma itulah yang dikatakan pembentukan tulang belulang. Tulang belulang. Dari izoma, maka dibungkus lagi dengan daging yang dikatakan namanya dengan lahma. Dibungkus kembali Bapak Ibu dengan daging. Maka genaplah prosesnya Bapak Ibu. Ya. 4 bulan lebih kurang 120 hari. Apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka apabila telah kusempurnakan, kata Allah, prosesnya dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, mudghah menjadi izamah dan lahma, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka aku tiupkan ke dalamnya, kata Allah, ruhku. Rupanya ruh itu tak pernah ditanam oleh ayah bunda kita, Bapak Ibu. Ruh itu tak pernah dibeli atau disewa oleh ayah bunda kita. Siapa ruh itu sebenarnya? Ruh itulah yang dikatakan namanya rahasia Allah. Kalaulah ruh itu rahasia Allah, maka dalam bahasa kiasnya, waja'alu lahu min ibadihi juz'an, sesungguhnya dirimu itu adalah percikan, bahagian, perwujudan dan duplikat diriku, kata Tuhan. Disitulah letak rahasianya. Allah katakan kepada Muhammad, wa ijasa wa is'alunaka anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Hei Muhammad, apabila mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh itu, katakan, hai Muhammad, sesungguhnya ruh itu tiada lain adalah rahasiaku. Makna yang terdalam Bapak Ibu, makna yang tersirat di balik yang tersurat itu, apabila ada yang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, siapa ruh yang aku tiupkan itu? Katakan kepada dirinya, Muhammad, sesungguhnya ruh itu tiada lain aku itu, kata Tuhan. Karena ruh itu adalah rahasia Allah, dan Allah itu yang sebenarnya. Maka kita inilah yang disebut perwujudan Allah itu, Bapak Ibu. Maka kenalilah diri kita dia sebenarnya. Itu ditiupkan ruh ke dalamnya 4 bulan 120 hari. Maka ketika ruh itu telah ditiupkan Bapak Ibu ke dalam kandungan rahim ibu kita, 1 hari ruh itu ditiupkan Bapak Ibu. 1 hari, ya, 1 hari baru ditiupkan Allah. Maka inilah yang disebut namanya dengan hayatullah. Nah, ini disebut namanya hayatullah. Dia telah berzikir Bapak Ibu. Apa zikirnya? Allah. Allah. Itu zikirnya Bapak Ibu. Dia berzikir. Zikirnya itu Allah. Allah. 7 hari dia di dalam kandungan ibu kita. Maka inilah yang disebut namanya dengan suhud. Suhud. Dia telah menyaksikan akan Tuhannya yang hidup pada dirinya.
Ketika dia sudah menyaksikan si hayat itu pada dirinya, maka disitulah dia berzikir mengatakan, hak, akulah yang hidup itu. Akulah ya Allah itu.